Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada segenap pengurus takmir masjid laboratorium masjid ya, ini bingung ini ya, yang laboratorium dan masjid atau apa ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sahabat masjid, teman-teman jamaah Masjid UIN Sunan Kalijaga yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita untuk berjumpa, bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dalam naungan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mbak-mbak atau ukhti-ukhti yang datang lebih banyak, sementara yang putra sedikit. Apakah ini menunjukkan populasi dunia hari ini yang memang putri itu lebih banyak daripada putra, atau yang putra mungkin masih sibuk kuliah sehingga belum bisa menghadiri acara ngaji rutin ya, ngaji rutin kitab Taisirul Khalaq pada kesempatan Senin sore hari ini. Sebelum mulai ngaji seperti biasa, mari kita mengirim suratul Fatihah satu kali kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada alim ulama, salafun soleh, keluarga, sahabat kita semuanya, umat Islam di seluruh penjuru dunia. Semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sesuai dengan tema yang sudah kita tetapkan dan juga urutan dari kitab Taisirul Khalaq, pada kesempatan sore hari ini kita akan ngaji tentang al-ghurur atau sifat tertipu, terperdaya, terpesona ya, ghurur ya, ketertipuan. Syekh Hafidz Hasan Mas'udi selaku musannaf dari pengarang kitab dari kitab Taisirul Khalaq ini mendefinisikan ghurur itu adalah huwa sukunun nafsi ila ma yuafiqu al-hawa wa yamilu ilaihi tab'u bisababi syubhatin syaitaniyatin. Menetapnya hati pada sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu. Jadi hati kita itu dikuasai oleh hawa nafsu. Nah ini ciri-ciri dari ghurur ya. Hati kita terpaut ya. Kalau bicara hati itu selalu bersih. Sesuatu yang natural itu namanya hati. Hati tidak akan mungkin tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, itu hati itu pasti ya. Kolbun ya. Kalbun atau kolbun itu bukan kalbun ya. Kalbun kalau dalam bahasa Arab artinya anjing ya. Kolbun ya. Tetapi diserap dalam bahasa Indonesia kalbun gitu. Kalbu itu kan hati. Kalau hati itu pasti, hati kecil manusia itu pasti bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, itu pasti. Tetapi kalau hawa nafsu itu beda lagi. Ya. Kalau hati kita itu sudah dikuasai hawa nafsu dan condong pada tabiat atau watak yang bersifat syaitoniyah atau subhatin syaitoniyatin, yang ada unsur-unsur syaitan kejelekan, disitulah berarti kita ghurur. Apapun itu yang menempel, yang ada di dalam diri kita, yang kita itu dikuasai oleh hawa nafsu, maka itu akan
berbahaya. Berarti kita adalah orang yang tertipu. Nikmat Allah yang kita terima adalah bentuk ilmu, kesehatan, pangkat, jabatan, kecantikan, ketampanan, kekayaan, apapun itu, hal-hal yang bersifat duniawi dan yang dapat melenakan kita dari Allah karena ketertipuan oleh setan, ya, maka disitulah kita guru, ya. Lah gurur itu ada dua. Satu, ya, jenis gurur itu ada dua. Di sini ada wahwa nau'ani. Yang pertama adalah gururu ahlil kufril ladzina astarul hayatad dunya bil akhirah. Gururnya orang-orang yang kafir yang dia menukar atau menutupi atau lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Faminhun man sakana ila dunya wa zukhrufiha wa angkara al-ba'sa. Ya, yaitu orang yang mengingkari hari kebangkitan. Nah, ini alhamdulillah saya kira bukan golongan yang pertama ya. Saya yakin semua yang di sini adalah orang-orang yang percaya pada hari kebangkitan. Percaya enggak, Mas, dengan hari kebangkitan? Percaya, Pak. Percaya nggak kalau nanti kita dikubur sudah jadi tanah, nanti kembali seperti manusia pada awalnya dan siap mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama di dunia? Ya, kita harus yakin. Kalau nggak yakin berarti kita sama dengan orang-orang kafir pada masa Nabi yang tidak percaya pada hari kebangkitan. Wa minhum man ikhtarra bi siyadatihi fid dunya fadhunna annahu ala fardhil ma'ati war rahmati yakunu aula bihima. Dan di antara orang yang gurur jenis pertama ini adalah orang yang terbujuk dengan kekuasaan atau sifat penguasaan di dunia, dan dia menyangka fadhunna annahu, dia mengira bahwa orang ini tidak akan mungkin kembali lagi ke menjadi tiada. Jadi ya kita akan seakan-akan menguasai segalanya lah, ya. Yakunu aula bihima. Jadi ini orang-orang yang ya ini adalah, kalau ini kita tidak masuk golongan inilah, ya. Ini golongan orang-orang yang tidak percaya tentang Islam. Sini semuanya Islam tuh, Mas, Mbak. Saya juga Islam KTP tapi ya. Ya, ini insya Allah saya hakul yakin, bukan khusnudzon lagi. Teman-teman hari ini yang hadir tentu percaya pada hari kiamat. Percaya kematian nggak? Saya, Pak. Kalau nggak percaya ya tetap mati. Ya, manusia itu pasti akan kembali ke tanah. Makanya fadhunna annahu ala fardil ma'at. Ya. Dia menyangka dia tidak akan kembali lagi. Sudah, orang mati ya mati, selesai. Berarti hidup itu ya yang utama di dunia, nggak ada kehidupan akhirat. Nah ini loh. Padahal kita sebagai orang Islam meyakini ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan, ada surga neraka. Ada yang nggak percaya surga? Mas Alfian percaya surga nggak, Mas? Percaya ya? Kalau nggak percaya nggak apa-apa loh, Mas. Nanti dicoba aja ya. Dicoba aja nanti gimana, kan kita ketemu di mana lah nanti ya, di surga atau neraka ya. Insya Allah semuanya kita di surga lah ya. Sudah mau ngaji, mahasiswa sudah capek-capek kuliah mau ngaji itu sudah luar biasa. Dan semoga tidak mampir di neraka gitu aja ya. Semoga langsung ke surga lah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati loh. Ya, ada jenis gurur yang kedua. Nah, gurur yang kedua siapa ini? Ghururul usati minal mu'minin. Tertipu dayanya atau terperdayanya, tertipunya orang-orang mukmin yang maksiat. Lah ini bahaya ini. Wah, saya langsung kesindir ini. Ya kesindir saya atau jenengan? Saya aja, Bapak aja, jangan ngajak-ngajak. Iya, saya ada. Enggak apa-apa lah ya. Orang mukmin yang maksiat. Nah ini saya khawatir kita masuk kategori yang kedua lah. Siapa itu yang gurur jenis kedua? Adalah faminuhum man lam ya'mal ightiraron bisaati afillahi ta'ala. Orang yang beramal tertipu karena luasnya pengampunan dari Allah. Ini yang berbahaya.
Kita berbuat maksiat, Allah tenang aja lah, Allah itu maha mengampuni, Allah itu maha pengampun. Jadi kita berbuat maksiat nggak apa-apa. Lah ini hati-hati ini. Wah ini repot ini ya Mbak dan Mas ya. Kalau kita meremehkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan, wes nggak apa-apa, tenang aja, dosa itu nggak apa-apa, istighfar 3 kali beres, kita besok dosa lagi. Rahmat Allah luas, pengampunan Allah itu luas, tenang saja. Lah ini adalah jenis gurur yang kedua. Makasih Mas, ya, aman ya. Terima kasih, ya. Mas hati-hati, Mbak ya. Ini gurur yang kedua. Kita mengira maksiat yang kita lakukan akan diampuni oleh, pasti diampuni, tapi kita meremehkan. Ya, guru yang kedua adalah orang-orang yang meremehkan, selalu berbuat dosa kecil ataupun besar, yang mengira Allah itu ampunannya sangat luas, sehingga sangat mudah untuk melakukan maksiat. Atau awi'timadan ala ta'atil aba, dia mengandalkan ketaatan bapaknya, nenek moyangnya. Tenang saja, bapakku itu ahli ibadah, bapakku itu ahli masjid, sering ke masjid, aku gak ke masjid gak apa-apa. Lah ini bapakku itu orang hebat, nenek moyangku itu adalah orang-orang soleh solehah, waliullah, alim ulama. Saya gak perlu jadi orang alim, gini-gini saja, kadang maksiat pun gak apa-apa, nanti ditolong oleh bapak saya. Lah ini loh, ini bahaya ini. Semoga semuanya kesindir ini ya. Awala kasratil ilmi, atau atas banyaknya ilmu, walam yadri al awal. Ya, dia merasa mempunyai banyak ilmu. Anna rogbata fi syai'i min ghairi akhdin fi asbabihi toma'un madmumun. Jadi merasa bapaknya, mbah-mbahnya itu orang alim, orang pintar, punya ilmu, dan ilmunya akan pasti turun kepada kita. Apakah benar kayak gitu? Mas, Mbak, kalau misalkan Anda punya bapak kiai, ustadz, profesor, atau orang-orang pintar, apakah itu pasti kita mewarisinya? Apakah Anda nggak belajar jadi pintar? Lah, kalau Anda berpikir seperti itu, berarti Anda gurur. Kadang sekarang sedang viral seperti ini ya. Anda mau jadi perintis atau pewaris? Ya, pewaris apa? Ya, enaknya jadi pewaris Pak. Ya pewaris tahta, pewaris macam-macam ya. Saya nggak pernah ini. Ini penting gini ngaji nih teman-teman. Ya. Walam yadkur asani qaulahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim wakhsyau, takutlah kalian semuanya yauman, pada suatu hari, la yajzi, bagaimana seorang la yajzi walidun, bagaimana seorang bapak atau orang tua an waladi, tidak bisa memberi pertolongan kepada anak-anaknya, wala mauludun wajazin an walidi, atau sebaliknya, anak tidak bisa memberi pertolongan kepada bapaknya sedikit pun. Ya, ini loh Pak, kalau ada Pak seorang, mohon maaf ini ya, ini saya tak khawatir tersinggung ini ya. Sekarang sedang viral Gus yang begitu, Habib yang begitu, anaknya pejabat yang begitu, bapaknya pejabat nggak korup tapi anaknya korup, bapaknya kiai tapi Gusnya begitu, bapaknya Habib Syarif Syarifah tapi anaknya begitu. Nah ini ayat ini jelas, tidak bisa orang itu mengandalkan bapak-bapaknya, orang-orang tuanya, nenek moyangnya. Sebaliknya juga, seorang bapak tidak bisa mengandalkan anaknya. Aku berbuat maksiat nggak apa-apa, anakku tuh hafidul Quran, nanti aku akan ditolong di surga. Kata siapa? Ayat ini jelas menegaskan ya, pada suatu hari tidak ada yang bisa menolong kecuali diri kita sendiri. Ini baca ini, wakhsyau yauman la yajzi walidun an waladih wala mauludun wajazin an waladih syai'an. Suatu hari di mana orang tua tidak bisa menolong anaknya, atau sebaliknya seorang anak tidak bisa menolong orang tuanya. Jadi kalau orang tua Anda soleh, sholat 5 waktu, jamaah sholat 5 waktu, tidak berarti pahalanya mengalir kepada Anda. Ya udah, bapak saya kan sudah tirakat, saya nggak perlu tirakat. Lah. Atau sebaliknya, saya sudah tirakat, bapak nggak usah tirakat, tenang saja, bapak sudah selesai, bapak nggak usah ibadah, nanti saya tanggung.
pahalanya bapak saya kasih lah, surplus pahala saya. Nah itu juga bahaya juga, ya. Tidak ada transfer pahala itu. Oke. Walam yatanabbah as-salisu ila annal ilma bila amalin kasyajari bila samarin. Ini hati-hati virus yang berbahaya yang nomor 3 adalah orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, seperti pohon yang tidak berbuah. Ini kan orang pintar-pintar semua tuh, kuliah tuh teorinya sudah daki. Kalau bicara diskusi di kelas luar biasa, teori A, B, C, D, Al-Quran ini, ayatnya ini, tafsirnya ini, fikihnya ini, tapi tidak diamalkan sama sekali. Na'udzubillah. Yuk istighfar bareng. Astaghfirullahaladzim. Ngajari adiknya kalau makan harus baca basmalah, doa. Ngajari doa baca sebelum tidur, setelah tidur, sebelum makan, sudah makan, tapi dirinya malah nggak mempraktekkan. Astagfirullahaladzim. Ya ini seperti ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Lah, bentuk gurur yang selanjutnya orang-orang yang ahli maksiat ini, hati-hati loh teman-teman. Kita tidak merasa melakukan maksiat, tetapi ini maksiat. Apalagi contohnya, man ightarra bikasrati ibadatihi, orang yang tertipu, dia merasa ibadahnya banyak, fadhunna annahu haqqu bil afi min ghairihi. Jadi orang yang sudah ahli ibadah, jamaah sholat 5 waktu, dia merasa lebih berhak mendapatkan ampunan daripada orang yang nggak sergap ibadah. Jenengan ini seperti ini kan bagus kita ngaji tuh. Tapi kalau jenengan mengira bahwa jenengan yang ngaji kayak gini itu lebih baik daripada yang tidak ngaji, daripada yang jagongan di Serambi sana, dengar ini ya, Anda termasuk orang yang tertipu. Belum tentu yang ngaji seperti ini itu lebih baik daripada yang nggak ngaji yang di Serambi. Tapi yakinlah dengan kita ngaji kayak gini, itu menjadi perantara kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam hati kita nggak boleh mengatakan saya layak dapat rahmat ampunan dari Allah daripada yang nggak ngaji, itu nggak boleh, ya. Fadhunna annahu haqqu bil afi min ghairihi. Nah, walam yadri anna hadza mudhibun li ikhlasi. Kalau Anda merasa Anda yang ngaji merasa lebih baik daripada yang nggak ngaji dan merasa layak mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah, maka justru sifat inilah yang dapat menghilangkan keikhlasan Anda dalam ngaji. Ya sudah, kalau ngaji ya ngaji, nggak usah mikir. Yang belum ngaji kita doakan mau ngaji, dan kita tetap mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena apa? Sikap yang kita merasa lebih baik dari orang lain karena kita sudah melakukan banyak ibadah, itu mudhibun li ikhlasihi mufawwitun li sawabi amali, dapat menghilangkan keikhlasan dan dapat mengurangi atau menghilangkan pahala amal. Hati-hati ya. Makanya ini pentingnya memperbarui niat, Mbak, Mas. Ya, sudah kita ngaji bismillah, kita nggak usah mendikan orang lain ya. Kalau bisa kita ajak, kalau enggak ya nggak apa-apa, ya sudah gitu aja ya. Biar tidak perlu hati kita merasa lebih hebat dari orang lain. Bentuk gurur selanjutnya adalah apa? Wa minuhum man gharrathu kasratul mal fadhunna annahu bidzalika yafuqu ghairahu. Orang yang mengira hartanya dia banyak, dia kaya, dan menganggap dirinya lebih dari orang lain. Ya. Mungkin di sini ada yang duduk di sini tuh anaknya DPR, nggak tahu juga loh saya, anaknya menteri, anaknya bupati, anaknya Pak Lurah, anaknya konglomerat, anaknya pengusaha. Mungkin di sini ada yang Gus atau Ning, ya nggak tahu juga ya. Yang Anda menyangka bahwa dengan yang Anda miliki itu Anda lebih hebat dari orang lain, itu adalah bentuk tipu dayaan, Anda adalah orang yang gurur, yang tertipu seperti itu. Sehingga famala ila zukhrufid dunya wa nasiya fadlullahi alaihi. Ya, dan Anda lupa bahwa sebenarnya kalau Anda pinter, Anda kaya, Anda punya nasab yang baik, itu semuanya adalah hanya anugerah dari Allah, tidak lebih tidak kurang, yang jangan sampai menyebabkan kita tertipu. Sebenarnya temanya lebih bagus begini, tapi nggak apa-apa ya sudah ya.
Kita mau jadi perintis atau pewaris ya, jadi itu bagaimana ini menariknya ini ya. Jadi perintis atau pewaris nggak penting, mau perintis atau pewaris itu nggak ngaruh kepada Gusti Allah itu. Ya, kalau amal bapak ibu Anda banyak, Anda nggak beramal soleh sama saja, nggak ada kaitannya itu. Kalau doa iya, tapi kalau amal enggak, semuanya akan nafsi-nafsi. Ya, misalkan Mas Alfian nanti punya anak jadi kiai besar. Wah, anakku jadi kiai besar, aku nggak usah ibadah banyak-banyak, cukup didoakan anakku, nggak bisa gitu Mas Alfian. Ya, atau sama, atau sebaliknya begini Mas Alfian, saya sudah lupa, sudah jamaah 5 kali sehari Pak, anak saya nggak saya suruh jamaah, lah ini juga bahaya juga ya. Sorry Mas Alfian, buat contoh ya, ini Mas Alfian kan orangnya nggak bisa marah, jadi saya buat contoh. Khawatir kalau saya buat contoh itu Mas Yudan marah dengan saya diberhentikan ngaji nanti ya. Nggak bercanda. Nggak, tapi ini penting, ini tema ini menarik sebenarnya ya, nanti kita diskusi, lebih banyak diskusi saja ya, masih banyak pertanyaan nanti. Ini memang hari ini sedang viral ya, maka mau Anda anaknya profesor, Anda anaknya rektor, Anda anaknya pejabat, anaknya bupati, anaknya gus, anaknya kiai, adanya ustadz atau siapapun itu nggak ada ngaruh di hadapan Allah, itu nggak ada, sama saja manusia itu. Loh, sampai lupa saya ya. Wamin ma'ayibil ghurur, dan dari bahayanya cidrone ghurur, bahasa Jawanya cidro ya. Wamin ma'ayibil ghurur annahu yulidu al-kibro alladzi sabaqa annahu yamna'u sahibahu dukhulal jannah. Ghurur yang paling berbahaya adalah sifat sombong. Nah inilah, hati-hati ya. Maka kita tidak boleh menyombongkan nasab ya. Nabi Muhammad SAW itu hadir di Makkah itu untuk mereduksi atau menghilangkan fanatisme nasab. Nggak boleh orang membangga-banggakan nasab bapak nenek moyangku itu nyambung sampai Wali Songo, nasabku itu nyambung sampai kiai siapa. Tapi kalau akhlak Anda nggak sesuai dengan kiai yang nenek moyang kita, ya nggak ada artinya. Wah, saya ngaji kayak ini sensitif nih, bahaya ini ya. Ini sedang banyak ini jadi trending topik hari ini ya. Ya tapi benar ya, membanggakan diri di hadapan orang lain karena nasab, kekayaan, ilmu, pangkat, jabatan, uang jero, relasi kuasa, banyak teman, banyak fans, banyak penggemar, banyak jamaah, repot itu. Sehingga dia tidak mau kalau diingatkan. Kadang kalau orang itu sudah merasa sombong, sulit menerima nasihat, seperti yang kita ngaji pertemuan sebelumnya ya. Coba Mas, Mbak, contoh ya, mohon maaf ini ya, jangan tersindir ini. Kok Mas Alfian terus ya, yang lainnya aja lah, Mas Yuda lah. Misalkan Mas Yuda sekarang sudah semester 7, mudah mau lulus 3,5 tahun, IPK-nya 3,99. Tiba-tiba diingatkan oleh teman Anda yang belum sempro, hei Mas Yuda, proposalmu itu belum sesuai kriteria. Proposalmu itu mohon maaf itu kurang begini, kurang begitu, kurang ilmiah. Nah yang mengingatkan itu IPK-nya 3,2, belum ngajukan judul. Misalkan Mas Yuda kok nggak terima, lah itu Mas Yuda termasuk ghurur. Berarti merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Sama, saya aja ya, kok nggak dicontoh orang lain, saya aja lah. Saya misalkan doktor, kaprodi, yang pengen dosen biasa, Pak Jian kamu jadi kaprodi yang sabar, yang adil, jangan begitu. Terus saya marah, kamu itu siapa? Anak buah kok nasihati pimpinan, nggak sopan kamu, lah itu sombong itu. Atau Anda takmir masjid, dikasih masukan oleh jamaah, takmir masjid harusnya begini-begini, oh kamu itu nggak pernah jamaah, ngandani ngapain nasihati, sok suci kamu. Nah ini hati-hati pokoknya. Betul ini, makanya harus hati-hati ini, hati-hati betul. Kadangkala kalau orang sudah pada top level atau dia punya kekuasaan, punya pengaruh, punya apapun itu, kadangkala sulit menerima nasihat dari orang yang di bawahnya. Cukup sekian, nanti kita diskusi, saya kembalikan kepada moderator.